Kalau kita bandingkan dengan tahun 2024, ini kenaikannya sudah 24%. Ya, pemirsa, ini memang adalah program mudik Lebaran dan arus balik Lebaran pertama bagi Presiden Prabowo Subianto. Mudah-mudahan berlangsung lancar. Mudik bukan cuma pulang kampung, merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga, tapi juga merecharge kembali energi kita, energi batin kita, melihat kembali tempat di mana kita berasal, dilahirkan, besar, dan bertemu dengan keluarga-keluarga tercinta, sehingga ketika kembali lagi ke kota atau di tempat Anda beraktivitas, lebih semangat lagi. Ingat selalu kampung halaman ya, itu tujuan mulia sebenarnya. Oke, saya akan ke Bu Hera, tetapi ada PR dari beberapa masyarakat yang mungkin nanti akan Anda komentari. Kita lihat dulu sama-sama apa yang disampaikan oleh masyarakat berikut ini. Harga tiket sih nggak terlalu mahal ya, standar gitu. Malah sekarang karena ada diskon gitu, jadi agak lebih murah. Kemarin kan beritanya ada penurunan ya, cuman saya dapatnya sih mahal-mahal juga ya, sama kayak tahun sebelumnya, bahkan lebih mahal dari tahun sebelumnya. Mungkin karena pengumuman turun harga tiketnya telat kali ya, jadi orang-orang udah pada keburu beli baru diturunkan harganya, dan itu pun juga di tanggal-tanggal jauh sebelum Lebaran. Kalau sekarang 10 jam udah nyampe, kalau dulu bisa hampir 18 jam, 20 jam. Bahwa di sana masih padat nggak kalau jalur ke sana? Jalur ke sana ini kok informasinya alhamdulillah masih lancar. Masih ya, kemarin saudara-saudara udah pulang sekitar 10 jam kan kurang lebih. Ini nanti abang udah kan lewat trek utara, selatan atau lewat tol Trans Jawa? Tol Trans Jawa full tol. Oke, Bu Hera, ada yang mengomentari soal infrastruktur jalan bagus, waktu tempuh jadi lebih cepat, tapi ada juga yang komplain, di-prank soal tiket, mahal juga ternyata. Apa yang bisa Anda sampaikan? Menurut saya tetap mahal. Tetap mahal ya. Kalau saya kebetulan mudiknya itu ke Medan gitu, terus saya juga nggak merasakan dari tahun ke tahun. Kalau misalnya ada promo itu tidak terasa gitu. Sama Jadi aja kalau ya? misalnya kita dapat tiket harga 2,3, 2,5 itu sudah lumayan. sudah normal gitu, Oh. sudah sama kayak Ya, hari-hari yang mudiknya normal berarti gitu. 3 bulan sebelumnya harusnya. Enggak, paling turun itu ya paling 1,9, Masih itu tinggi ya, masih iya, dirasa tetap. tinggi Jadi mungkin buat sebagian yang misalnya ke Sumatera atau ke pulau-pulau lain yang memang dia harus naik pesawat, itu enggak signifikan informasi terkait dengan penurunan harga tiket itu. Apalagi kalau misalnya kita yang mudiknya ke luar Pulau Jawa seperti itu, tidak semua orang yang akan setelah tiba di bandara akan pulangnya di kota tersebut. Pasti banyak yang ke daerah kabupaten kota lainnya gitu. Jadi pertimbangan mereka pasti ada ke sana kalau merasa saya tidak merasakan adanya penurunan harga tiket. Kalau soal moda transportasi yang Anda simak dalam mudik tahun ini, darat, laut, udara, bagaimana kondisinya yang Anda perhatikan? Kalau yang saya perhatikan mungkin tadi coba menyoroti soal rest area tadi ya, yang sebenarnya saya rasa ini juga agak agak masih ada kurang perhatian dari pemerintah. Itu kultur di Sumatera itu atau mungkin misalnya di Sulawesi dan lainnya, itu bukan seperti di Jawa yang orang mudik dari satu kota ke kota lain sudah selesai gitu. Tapi pada saat hari lebarannya itu sendiri atau 1-2 hari lebaran, orang akan bersilaturahmi itu biasanya masih antar mobile kota, antar kabupaten seperti itu. Sehingga pemanfaatan misalnya jalan terutama jalan tol tadi itu akan sangat dimanfaatkan oleh masyarakat pada saat hari-hari lebaran Termasuk tersebut transportasi publik mungkin? kebanyakan Lebih banyak pribadi?
pribadi Oh. gitu. Makanya antisipasinya adalah agar masyarakat tidak menggunakan kalau di Sumatera banyak ya Pak yang menggunakan kendaraan bak terbuka seperti Iya, itu losbak ya. untuk silaturahmi dan untuk misalnya wisatanya itu sendiri. Dan di rest area tidak seperti di Jawa yang misalnya orang-orang itu datang ke rest area terus setelah itu mereka beli makanan di sana, ada fasilitas toilet. Tapi kalau di Sumatera itu orang akan ke rest area, mereka gelar tikar di situ sudah seperti piknik gitu. iya, Nah, iya, artinya betul. mungkin pengelola jalan tol ini juga perlu memperhatikan aspek kultural masyarakat setempat iya. gitu. Apa sih yang perlu difasilitasi kalau memang Kearifan lokal kearifan ya. lokalnya seperti itu. Artinya kan ada apa ya? Ada peluang-peluang yang mungkin bisa diciptakan untuk kelancaran mudik itu sendiri, termasuk Oke. pada saat hari H Lebarannya. Iya, oke, menarik sekali catatannya Bu Hera. Pak Ateng, kondisi moda transportasi darat di bawah organisasi Anda ini diawasi kah soal kelaikannya, tera ulangnya dan sebagainya, bagaimana itu untuk memberikan jaminan keamanan di perjalanan? Paling tidak begini, ya, yang kemarin ketika sebelum masa angkutan Lebaran dimulai, Kementerian Perhubungan kan sudah melakukan ramcek, ya, pemeriksaan terhadap seluruh populasi Betul. bus. Paling tidak 65% lebih dinyatakan Laik. memenuhi syarat, nggak ada apa-apa. Sisanya ada yang syarat administratif belum, ada yang syarat teknis kecil-kecil yang masih Bukan masih soal ketangkap. kondisi moda transportasinya ya? Bukan. Tapi meskipun ada sekian persen yang memang benar-benar tidak layak, dinyatakan Iya. tidak layak. Ya, saya pikir kan ini upaya yang bagus bahwa dari pihak otoritas ya yang bertanggung jawab untuk menjaga agar itu dilakukan dengan proper begitu, itu dilakukan langkah-langkah Iya. pencegahan. Ini positif ya? Kita memandangnya positif, ya. Sepanjang satu lagi bahwa kemudian setelah dilakukan rem cek, kemudian ditempel stiker itu sudah lolos begitu kan. Nah, ini perkara manajemen stiker juga mesti harus benar-benar tertib. Dalam artian itu yang kita harapkan. Nggak ada calon-calon stiker toh? Ya, itu dia. Jangan sampai hal yang seperti Lumayan itu. Justru Saya karena melihat itu. peluang bisnis itu. Justru karena itu menjadi constraint bagi sebagian, lalu itu kemudian menjadi bisnis, Iya, ya kan? iya. Itu mestinya juga bisa Tapi dieliminir. masa sih membisniskan sesuatu yang berisiko pada keselamatan, ngeri loh Pak. Ya, Paling tidak Pak Ateng gini lah, soal pengemudi lah yang masih bisa Betul. diatur bagaimana kondisinya, tidak kelelahan, persyaratan untuk membawa Ya. kendaraan itu gimana? Kalau semestinya itu sudah menjadi bagian yang jadi tanda kutip itu menjadi kita lakukan, ya. Contohnya ketika perjalanannya memang perjalanan jauh, itu melakukan tidak hanya satu pengemudi. Ada dua Jadi, ya? minimal dengan dua pengemudi. Bahkan ada yang melakukan manajemennya adalah mereka mengganti pengemudi sampai kilometer tertentu, kemudian digantikan pengemudi yang masih fresh Iya. untuk meneruskan perjalanan. Berapa jam sih aturannya maksimal pengemudi itu bertugas? Kan biasanya disarankan ketika 4 jam melakukan perjalanan terus-menerus, minimal setengah jam beristirahat. Istirahat. Oh. Ya. Kalau 8 jam berarti 2 kali lah ya. 2 kali terjadi perubahan penggantian itu. Ya, Ena ini terkait juga dengan apa yang dilakukan Pak Wildan. Jangan sampai beliau hadir di tempat-tempat banyak kecelakaan gara-gara pengemudi itu micro sleeping gitu kan. Jadi kalau Pak Wildan ini tidak melakukan investigasi, saya tuh rasanya berbunga-bunga. Iya. Artinya tidak ada kejadian. Benar, Kan? Itu iya. yang kita harapin. Saya kadang itu Betul. kalau ketemu Pak Wildan itu ya ngeri-ngeri sedap gitu kan. Ketemunya di studio aja Pak ya, jangan di lokasi ya terjadi ya. Betul. Oke, Pak Wildan, apa yang bisa Anda sarankan buat para pemudik kita? Paling tidak preventifnya dari rumah sehingga nanti bisa membantu untuk mencegah terjadinya potensi kecelakaan, Pak. Baik, untuk yang pemudik menggunakan kendaraan pribadi, kami sarankan yang pertama nih ya, pastikan kondisinya bugar. Kemudian yang kedua, kendaraannya udah proper ya, udah diperiksa dulu dan sebagainya. Yang ketiga, bawa bekal sebanyak-banyaknya, Oke. makanan, minuman, obat-obatan dan sebagainya. Kemudian periksa tekanan angin ban, karena kita menemukan banyak kasus pecah ban, karena semua pecah ban itu disebabkan karena tekanan anginnya kurang. Oh. Itu. Kemudian nih, para pemudik motor, ini tahun ini saya paling khawatir. Jadi kemacetan di jalan tol saya optimis hampir nggak akan terjadi lah. Karena tadi ada walk from anywhere, Iya, iya. kemudian ada diskon Karena tol. tol khusus roda 4 Yang ya. perlu kita waspadai sekarang adalah meningkatnya jumlah pemudik motor. Nah, di sini kami pesan nih kepada para pemudik motor.
ketika berjalan, ini kasus-kasus tahun kemarin nih Pak, mereka banyak disesatkan. Masuk ke daerah rawan begal, kemudian masuk ke jalan-jalan yang ekstrim, masuk jurang dan sebagainya. Iya. Jadi mereka itu biasanya menggunakan GPS Pak, Google Map. Nah, saran kami ketika menggunakan Google Map, gunakanlah mode mobil, jangan mode motor. Mobil tapi hindari jalan tol. Jadi mereka akan dipaksa masuk ke jalan raya terus. Iya, iya. Ketika mereka menggunakan mode sepeda motor, mereka akan dimasukkan ke jalan-jalan yang asing. Iya. Masuk misalkan nih Pak, contoh nih, dari Brebes mau ke Cilacap. Itu banyak pemotor yang dilarikan ke Gunung Lio. Iya, iya. Masuk jurang tuh mereka tuh remblong Iya. di sana. Banyak yang dibegal di tengah jalan, masuk ini jalan apa dan sebagainya. Ya, saran Anda penting sekali Pak Wildan, Ya. menarik. Jadi gunakan Mode- GPS ya, Google Map, tapi mode mobil Mobil. ya, jangan motor ya. Pemirsa ingat mobil. baik-baik, ini penting. Dan hindari jalan tol sehingga nanti dia akan selalu jalan di jalan raya. Iya, iya, iya. Itu penting karena kasus-kasus kemarin banyak kami nemukan, waduh mereka kesasar semuanya ini untuk menghindari ini karena dipaksa oleh Google Map tadi. Iya. Nah ini menjadi perhatian. Kemudian satu lagi nih, hampir setiap tahun kami melakukan investigasi pecah ban yang korbannya ada meninggal dunia. Masalah sepele. Mereka menggunakan ban cadangan untuk perjalanan panjang. Iya, nggak boleh. Ban cadangan itu nggak boleh digunakan perjalanan panjang dengan kecepatan tinggi. Iya. Ban cadangan hanya untuk digunakan menuju ke tempat tambal ban Iya, terdekat. buat darurat itu. Iya, kalau dia menggunakan ban cadangan, kecepatannya nggak boleh lebih dari 60. Begitu ketemu rest area berhenti ganti tambal. Hampir setiap tahun ada pecah ban gitu. Korbannya juga setiap tahun ada yang meninggal karena itu. Oke, Itu aja. baik, menarik sekali. Saya harus mengakhiri diskusi kita, tapi tentunya sebagai kata kunci dari para panelis, silakan saya beri waktu 1 menit. Apa yang bisa Anda sampaikan biar mudik tahun ini dan juga balik nanti tahun ini juga bisa berlangsung aman, lancar, dan selamat. Silakan dari Bu Hera dulu. Ya, kalau dari saya, pemudik tahun ini apapun moda transportasi yang digunakan, yang pertama carilah info sebanyak-banyaknya, persiapkan diri karena namanya mudik itu pasti ada konsekuensi finansial. Iya. Jangan sampai misalnya tadi kemacetan di gerbang tol bukan gara-gara kepadatan lalu lintasnya, tapi gara-gara satu orang belum top up. Tolnya habis. Jadi yang di belakang nggak mau bantu lagi, ya, waduh, benar rempong dah. gitu. Jadi harus dipersiapkan secara matang dan juga perhatikan terkait cuaca karena memang kita masuk ke kondisi perubahan iklim yang Betul. sangat signifikan gitu, dan sekarang memang musimnya pancaroba dan ini sudah diperingatkan oleh BMKG, termasuk di Pantura kan itu kemungkinan ada banjir rob dan segala Yeah. macam gitu. Artinya kesehatan juga harus diupayakan sebelum berangkat, dan pada saat kembali mudik itu juga harus diperhatikan gitu ya Pak. Jadi jangan cuma diperhatikan saat berangkat mudiknya aja persiapannya, tapi pada saat kembali ke kota masing-masing persiapannya jadi kurang matang dan jadi tidak konsentrasi pada saat perjalanan. Oke, Mungkin ada itu. satu lagi yang paling penting di zaman now, Apa itu? kuota dan paket data. Oh iya, Kalau enggak bisa mati gaya katanya. Pak Ateng, silakan catatan Anda. Ya, catatan saya satu, kepada para pemudik nih yang menggunakan angkutan umum, khususnya angkutan umum jalan, ya, saya sarankan untuk gunakan angkutan resmi yang ada. Ya, gunakan angkutan resmi, artinya bus-bus antar kota yang ada, yang resmi. Silahkan dipilih bus mana yang paling diminati, yang paling fiturnya paling cocok dengan selera. Kemudian yakinkanlah pesanlah tiketnya jauh-jauh sebelum hari keberangkatan. Itu yang perlu dilakukan. Kedua, saya sependapat juga dengan persiapan fisik, persiapan Betul. apapun itu memang harus dilakukan. Nah, termasuk kalau saya tambahkan boleh saran dengan Mas Wildan dengan pemudik roda 2, Monggo. jangan bawa anak kecil deh, Oh, bawa iya. anak kecil untuk dengan sepeda motor. Karena saya pernah menyaksikan anak kecilnya Iya. itu justru karena mungkin ibunya sudah lelah meganginnya, anaknya jatuh. Iya. Itu kan Iya. ironis ya, yang Betul. begitu. Dan saya pikir yang lain ya sekali lagi saya harapkan untuk ke depan otoritas lebih konsisten di dalam kebijakan-kebijakannya. Ya, karena apa? Saya perlu catatkan sekali lagi, meskipun Jenderal Agus sudah nggak ada. Korlantas kan sudah melakukan sosialisasi terhadap kemungkinan menerapkan ganjil genap Betul. di jalan tol kan. Iya. Berarti ada pembatasan itu.
Sudah disampaikan di sana bahwa ganjil genap tidak akan ada penindakan langsung, tetapi akan mencatat menjadi model dendaan yang dilakukan ketika perpanjangan SNK. Kalau itu akan dilakukan, mestinya jangan dilakukan diskon tol. Karena dengan diskon tol itu akan meningkatkan kemungkinan menarik animo. Ya kan? Animo pengguna pribadi. Nah, kalau itu terjadi nggak sesuai kan ini dengan dua kebijakan ini. Ya, kontraproduktif di antara kedua. Ya, karena yang tadi semestinya saya balik lagi dengan yang tadi saya sampaikan di depan bahwa apapun juga pengaturan lalu lintas jalan tetap harus dilakukan, termasuk melakukan pembatasan langkah pembatasan untuk kendaraan pribadi. Ya, baik. Itu yang harus dilakukan. Siap, baik. Pak Wildan, silakan Pak. Ya, kunci keselamatan mudik itu ada 3. Yang pertama, bugar. Jadi kondisi pengemudinya itu harus bugar. Kalau pengemudinya lagi berpuasa, sebaiknya jangan berpuasa. Allah sudah memberikan rukhsah, keringanan. Allah itu mencintai hambanya yang mengambil rukhsahnya, keringannya. Sama seperti Allah mencintai orang yang menghindari larangannya. Jadi sebaiknya jangan puasa. Bukan melarang puasa ya, sebaiknya jangan puasa. Kemudian yang kedua, kunci kedua adalah pastikan kendaraannya sehat, kondisinya dan sebagainya. Yang ketiga, disiplin. Disiplin, patuhi segala peraturan lalu lintas, ya, disiplin pada diri sendiri, pada saatnya dia istirahat, makan dan sebagainya. Jangan sampai kemudian kita melanggar semua batas-batas yang sudah dibuat oleh pemerintah dan sebagainya. Saya kira itu kalau itu dipatuhi 3-tiganya, insya Allah nanti mudik ini menjadi mudik yang menyenangkan dan selamat. Amin. Saya tambahin satu Pak Wildan, bugar dompetnya juga. Kalau bawa anak itu di jalan suka mampir jajan loh Pak. Iya. Baik Bapak Ibu panelis, terima kasih sudah bersama kami. Selamat menyambut mudik bagi yang mudik ya, dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dan buat Anda pemirsa, bagi yang akan pulang kampung mudik, lakukan semua segala persiapan termasuk kendaraan dan juga fisik Anda. Buat orang tua saya, mama papa, tunggu saya malam ini pulang kampung. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa di Merah Putih berikutnya. Selamat malam, salam Nusantara, merdeka.